Hari ini hari Senin tanggal 28 Februari 2022 jam 10.57. Bentar lagi itu jam 11. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini itu sekitar jam 12 atau setengah 1. Dan hari ini kita akan membahas pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum. Tapi sebelum kita ke teknik analisa, kita akan ngebahas terlebih dahulu global issue yang ada. Karena kan fokus saat ini memang lagi ke Rusia, Ukraina, Cina dan juga Taiwan. Lalu hati-hati juga sama Korea Utara, karena Korea Utara tuh udah mulai nih ya mencoba lagi untuk testing rudal balistiknya. Dan Korea Utara saat ini memang mendapatkan perhatian dari US atau dari negara barat karena kemarin sempat nerbangin si rudal balistiknya tersebut ya. Nah, yang kita perlu perhatikan pertama memang saat ini ke Rusia dan juga Ukraina, karena memang transaksi cryptocurrency saat ini lagi bagus atau lagi banyak di Rusia dan Ukraina. Berhubung juga Rusia saat ini diblok dari SWIFT, maka saat ini memang Rusia seperti yang kita sudah bicarakan kemarin ya, Rusia itu sekarang sedang mendevelop CBDC dan juga cryptocurrency-nya, mungkin namanya digital ruble. Nah, memang ini adalah salah satu solusi biar Rusia itu tidak ketergantungan kepada dolar. Itu yang pertama, karena kan memang saat ini apabila beberapa negara perang itu akan berdampak kepada sosial ekonomi juga kan. Kalau dari sosial berarti akan ada banyak korban jiwa yang juga akan meninggal, terus juga banyak yang akan terluka di sini. Secara psikologi pasti semuanya juga akan takut terjadi worst case skenario-nya. Nah, kalau berdasarkan ekonomi pasti akan berpengaruh juga kepada negara-negara lain, apalagi juga Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Rusia ini kan memang penghasil oat ya, wheat apa sih, gandum. Nah, jadi memang rantai perdagangan terkait bahan-bahan tersebut seperti gandum, metal ya, logam. Memang Rusia ini adalah penghasil logam dan juga gandum terbesar juga di dunia ya. Dan kemungkinan besar kalau ternyata memang ini berlanjut, rantai perdagangan ini pasti akan sangat terganggu dan itu akan juga berdampak kepada perekonomian global. Dan kalau untuk dari Ukraina sendiri, sekarang memang volume perdagangan itu lagi banyak di Ukraina ya. Ini juga udah kita bahas beberapa waktu lalu, bahwasanya memang sekarang NGO non-government organizations itu mengirimkan atau mendonasikan sejumlah uang untuk membantu Ukraina. Kalau teman-teman mau lihat beritanya, berarti buka ini aja, Ukraine Crypto Donation. Di sini ada banyak beritanya yang bisa teman-teman buka. Kalau berita terakhir itu sudah $400.000, tapi kalau kita lihat di sini CNBC, Ukraine government raise over 10,000 million ya. Berarti kan ini udah lebih dari $400,000 ini. Nah, terus teman-teman juga harus perhatikan ya, ini China versus Taiwan ini juga pasti akan berdampak kepada ekonomi global juga nih. Sedangkan sekarang itu di Twitter lagi rame banget ini nih, tweet ini nih. Siapa sih, gua nggak tahu sebenarnya Bitcoin Archive ini, tapi memang followersnya juga banyak. Take your Bitcoin of exchanges. Nah, kalau dari tweet ini sebenarnya nggak menerangkan karena apanya, kayak cuma manas-manasin aja, nggak memberikan juga berita pastinya apa, dan banyak di sini yang memang mempertanyakan karena apa dan juga tidak mendapatkan jawaban. Tapi kalau kita lihat di sini, usut punya usut lah ya. Jadi perhatiannya, Cina itu melihat bahwa cryptocurrency itu banyak banget illegal fundraising atau transaksi ilegal. Nah, Cina sekarang itu meregulasikan bahwa masyarakatnya atau warga Cina tidak boleh memperdagangkan atau menggunakan cryptocurrency sebagai investasi. Bila mana ketahuan, itu adalah tindak kriminal dan berpotensi untuk dipenjara. Nah, Cina juga sekarang sedang menginvestigasikan beberapa exchanges yang ada di Cina. Apakah memang ada illegal transactions di situ ya, seperti mungkin money laundering dan kawan-kawan ya. Nah, terus bagi warga negara yang ketahuan masih menginvestasikan atau memperdagangkan cryptocurrency, itu berpotensi untuk dipenjara, kemungkinannya 3 sampai dengan 10 tahun waktu penjara, dan juga akan mendapatkan sanksi berupa denda sebesar $7.900 sampai dengan $79.000. Kalau ini memang yang lebih dari 3 tahun ya. Kalau untuk yang kurang dari 3 tahun mendapatkan dendanya $3.160 sampai dengan $31.600. Lumayan coy. Luar biasa nih ya. Nah, jadi hati-hati ya, per tanggal 1 Maret nih kita harus perhatikan per 1 Maret apakah ada potensi harga Bitcoin itu berdampak dari adanya regulasi ini atau tidak.
Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan derivative market ini untuk ini ya trading jangka pendek atau perdagangan jangka pendek. Nah, basically sekarang tekanan jual itu masih sangat berat atau masih sangat besar, karena kalau kita lihat berdasarkan open interest, memang open interest itu sekarang menurun lumayan ya. Open interest itu untuk melihat apakah jumlah pembukaan kontrak di future atau derivative market itu besar atau tidak. Dan sekarang kalau kita lihat menurun ya, berarti saat ini memang pasar sudah banyak yang menutup kontrak di future market. Nah, kalau kita lihat berdasarkan funding rate saat ini kan juga masih negatif ya, jadi ada hati-hati, tekanan jual saat ini atau short selling masih lebih cenderung besar dibanding long positions. Nah teman-teman, kalau kita lihat kan long liquidations dan juga short liquidations masih cenderung long yang lebih banyak dibanding shorts. Jadi untuk saat ini memang karena harga menurun ke 37 something semalam, banyak yang terlikuidasi, jadi banyak yang rugi yang membuka long liquidation. Saat ini berarti masih ada potensi harga itu menurun karena banyak kontrak yang membuka short positions. Juga kalau kita lihat berdasarkan taker buy dan juga taker sell volume, saat ini lebih cenderung besar taker sell volume dibanding buy-nya. So saat ini memang tekanan jual atau short selling itu masih cenderung lebih besar dibandingkan beli atau long positions. Jadi teman-teman harus perhatikan, bila mana harga saat ini di derivative market itu cenderung lebih besar dibanding di spot, maka ada potensi harga itu menurun atau short selling itu lebih besar dibandingkan buy. Ini harganya sekarang 38.043, sementara harga spot itu 38.000, 37.900 lah something berdasarkan Bitcoin Bitstamp di sini. So ya tekanan jual memang lebih besar saat ini ya. Untuk jangka pendek tapi ya, bukan untuk jangka panjang. Nah, kalau berdasarkan volatility saat ini dan berdasarkan Elliott Waves, maka kita harus fokus kepada yang sudah kita analisakan kemarin. Support itu kisaran harga 33.400 sampai dengan 32.800. Yang pertama teman-teman harus perhatikan itu adalah Bitcoin sudah keluar atau breakout dari level resisten trendline-nya. Nah, di sini karakteristik dari candle yang sudah break dari level resisten trendline maka akan selalu terkonsolidasi. Jadi trading range saat ini teman-teman harus perhatikan kisaran harga 44.000, 32.000-an. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman boleh memperhatikan skema wipe off ya, mau 1, 2, 3, 4 juga nggak jadi masalah, karena ada potensi ini adalah ruang akumulasi dari Bitcoin bila mana memang trading range-nya 30.000-an sampai dengan 40.000-an. Nanti tinggal kita lihat berdasarkan on-chain, apabila memang akumulasi saat ini justru lebih besar, berarti kan memang kepercayaan publik terhadap Bitcoin sebagai aset yang bisa melindungi dari devaluasi fiat, maka kemungkinan besarnya Bitcoin itu ya fokusnya masih di kisaran harga 32.000-an sampai dengan 60.000-an dari pada saat ini gitu ya. Nah, kalau gue sih sebenarnya masih fokus kepada ini karena kan teman-teman tahu nih bahwa ABC di sini ada ending diagonal 1, 2, 3, 4 dan 5, maka ini tepat juga berada pada 3 dan 4. 4 itu sekarang menjadi level resistance dari Elliott Wave yang ada di sini, dan ini juga cukup kuat sebagai level resistance. So ini adalah regular zigzag seperti itu ya. Dan juga teman-teman harus perhatikan Bitcoin CME future atau Bitcoin gap. Di sini ada gap tanggal 26, jadi ada potensi juga terisi. Dan kalau untuk gap yang ini memang belum terisi, jadi kemarin itu menjadi level resistance kuat yang sulit untuk ditembus oleh Bitcoin. Ini skenario pertama ya guys. Kalau untuk skenario kedua kemungkinannya bisa aja seperti ini. Jadi running flat di kisaran harga something di sini, di kisaran harga 37.000-an sampai dengan 39-40 ribuan untuk beberapa waktu ke depan itu bisa terjadi. Jadi teman-teman bisa fokus kepada skema 2 dari wipe off, dan wipe off-nya ini accumulations ya, bukan distributions. Kalau distributions kan
penjualan, atau kalau teman-teman mau redistributions juga bisa lihat itu berarti ada tekanan jual berikutnya gitu ya setelah distributions. Nah kalau teman-teman mau lihat yang akumulasi berarti yang week of accumulation 1 sampai dengan 4. Di situ kan banyak skema-skemanya gitu ya. Nah kalau untuk Ethereum sendiri overall penurunan masih sama, kalau gue juga di level support 2222 sampai dengan 2139. Ini adalah level support time frame 4H. Jadi saat ini gue masih prefer penurunan masih sama seperti Bitcoin. Berarti teman-teman harus perhatikan support ini sebagai entry long buy positions juga ya. Begitu juga untuk Bitcoin, support ini itu reacting as a support level atau entry point sebagai long buy positions. Nanti teman-teman tinggal atur aja stop lossnya di berapa. Kalau di spot ya lihat berdasarkan margin dan toleransi kerugian. Kalau untuk di future ya lihat berdasarkan leverage yang digunakan berapa, risk and rewardnya dihitung. Ya mungkin ini yang bisa gue sampaikan siang ini. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di grup Telegram dan juga di YouTube. So stay tune. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas buat teman-teman yang sekarang sedang bekerja. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat tuh mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.